Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam justice dan salam mahasiswa. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok ini akan membahas kedaulatan negara. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Hilda Nurholiza, lalu saya sendiri Safina Chandarini, lalu ada Regina Anggrani, lalu ada Raden Silvia Putri Duyadi, lalu selanjutnya ada Medina Duhitami. Langsung saja, yang pertama yaitu pemahaman hubungan kedaulatan dengan wilayah atau teritorial. Yang pertama yaitu kedaulatan adalah kekuasaan, lalu yang kedua wilayah adalah tempat atau teritorial. Lalu yang ketiga, kedaulatan wilayah atau teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh negara dan negara tersebut dapat melaksanakan yurisdiksinya secara eksklusif di wilayah tersebut. O'Connell mengatakan kedaulatan dan wilayah memiliki hubungan erat karena pelaksanaan kedaulatan didasarkan pada wilayah. Lalu, Bernades mengatakan wilayah adalah persyarat fisik untuk adanya kedaulatan teritorial. Lalu, Huber mengatakan bahwa kedaulatan memiliki dua ciri, yakni kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu negara. Lalu, kedaulatan menunjukkan bahwa suatu negara itu merdeka dan mampu menjalankan fungsinya sebagai negara. Selanjutnya yaitu perkembangan. Perubahan yang signifikan dari perkembangan kedaulatan teritorial adalah yang pertama, kedaulatan teritorial semakin berkurang, dan yang kedua, muncul perluasan kedua kedaulatan teritorial. Berkurang kedaulatan teritorial ini karena meningkatnya isu regionalisme dan globalisasi seperti contohnya Uni Eropa. Lalu yang kedua, perluasan terjadi karena adanya klaim dari negara-negara terkait wilayah tertentu, baik darat maupun laut, contohnya sengketa Laut Cina Selatan. Selanjutnya ada pembatasan. Pembatasan kedaulatan teritorial antara lain, yang pertama, negara tidak dapat melaksanakan kedaulatannya keluar wilayahnya. Yang kedua, negara yang memiliki kedaulatan wajib menghormati kedaulatan negara lainnya. Selanjutnya ada prinsip penguasaan atas wilayah. Yang pertama, prinsip yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik satu negara yaitu yang pertama, ada prinsip efektivitas atau kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh efektif atau tidaknya peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Yang kedua, ada prinsip uti possidetis atau batas wilayah negara yang baru akan mengikuti batas wilayah negara yang menjajah atau mendudukinya. Yang ketiga, prinsip larangan penggunaan kekerasan. Yang keempat, prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Yang kelima, prinsip menentukan nasib sendiri. Selanjutnya ada pembatasan. Pembatasan kedaulatan teritorial antara lain, yang pertama, negara tidak dapat melaksanakan kedaulatannya keluar wilayahnya. Yang kedua, negara yang memiliki kedaulatan wajib menghormati kedaulatan negara lainnya. Selanjutnya ada prinsip penguasaan atas wilayah. Yang pertama, prinsip yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik satu negara yaitu yang pertama, ada prinsip efektivitas atau kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh efektif atau tidaknya peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Yang kedua, ada prinsip uti possidetis atau batas wilayah negara yang baru akan mengikuti batas wilayah negara yang menjajah atau mendudukinya. Yang ketiga, prinsip larangan penggunaan kekerasan. Yang keempat, prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Yang kelima, prinsip menentukan nasib sendiri. Selanjutnya ada pembatasan. Pembatasan kedaulatan teritorial antara lain, yang pertama, negara tidak dapat melaksanakan kedaulatannya keluar wilayahnya. Yang kedua, negara yang memiliki kedaulatan wajib menghormati kedaulatan negara lainnya. Selanjutnya ada prinsip penguasaan atas wilayah. Yang pertama, prinsip yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik satu negara yaitu yang pertama, ada prinsip efektivitas atau kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh efektif atau tidaknya peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Yang kedua, ada prinsip uti possidetis atau batas wilayah negara yang baru akan mengikuti batas wilayah negara yang menjajah atau mendudukinya. Yang ketiga, prinsip larangan penggunaan kekerasan. Yang keempat, prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Yang kelima, prinsip menentukan nasib sendiri. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara-cara memperoleh wilayah dan servitude. Cara-cara memperoleh wilayah terbagi dalam 7 cara. Yang pertama, okupasi. Okupasi harus dilakukan secara efektif, antara lain
menunjukkan keinginan untuk berdaulat. Yang kedua, melaksanakan kedaulatan secara pantas. Kedua, penaklukan. Dan yang ketiga adalah akresi atau gejala alam. Yang keempat adalah preskripsi. Dan yang kelima adalah cession atau penyerahan berdasarkan kesepakatan. Yang keenam, plebiscit atau referendum, pemilihan umum. Dan yang terakhir adalah putusan pengadilan. Baik, untuk selanjutnya yaitu servitude. Maknanya dalam hukum Romawi, servitude adalah properti dan kepemilikan. Yang kedua, dalam hukum internasional, servitude adalah rejim pembatasan yang berlaku di wilayah satu negara untuk kepentingan wilayah satu atau lebih negara lainnya. Servitude ini muncul ketika di dalam wilayah suatu negara terdapat hak-hak negara lain. Yang kedua, negara yang menikmati servitude berhak untuk melakukan perbuatan di wilayah negara lain, sedangkan negara yang dibebani tidak boleh menghalang-halangi. Dan yang terakhir adalah hak melintas, hak untuk menangkap ikan Indonesia sampai Australia. Servitude militer AS di Kuba dan Jepang. Servitude terlintas udara Brunei dengan Indonesia. Selanjutnya ada protektorat, di mana negara yang lebih kuat berjanji untuk melindungi negara yang lebih lemah dari agresi asing atau gangguan internal, dan sebagai balasan, negara yang dilindungi menyerahkan kewenangan tertentu kepada negara yang melindungi, seperti Amerika Serikat dengan Puerto Rico, Guam, Northern Mariana Islands, dan US Virgin Islands. Prancis dengan Laos pada tahun 1954, Kamboja pada tahun 1953, Kaledonia Baru sampai sekarang. Kedua, biasanya negara yang melindungi protektor memiliki kontrol terhadap hubungan luar negeri, sedangkan negara yang dilindungi memiliki kontrol di dalam negeri. Selanjutnya ada hak minor terhadap wilayah sewa atau lease. Yang pertama ada kesepakatan di mana negara memberikan kepada negara lain hak untuk menggunakan dan mengontrol sebagian wilayahnya. Selanjutnya ada negara yang menyewakan atau lessor tetap memiliki kedaulatan, tetapi yurisdiksi ada pada negara yang menyewa lessor. Tujuannya yaitu membangun infrastruktur melalui wilayah negara lain, menyediakan fasilitas atau akses untuk negara-negara yang tidak memiliki laut, dan markas militer di negara lain. Selanjutnya ada protektorat, di mana negara yang lebih kuat berjanji untuk melindungi negara yang lebih lemah dari agresi asing atau gangguan internal, dan sebagai balasan, negara yang dilindungi menyerahkan kewenangan tertentu kepada negara yang melindungi, seperti Amerika Serikat dengan Puerto Rico, Guam, Northern Mariana Islands, dan US Virgin Islands. Prancis dengan Laos pada tahun 1954, Kamboja pada tahun 1953, Kaledonia Baru sampai sekarang. Kedua, biasanya negara yang melindungi protektor memiliki kontrol terhadap hubungan luar negeri, sedangkan negara yang dilindungi memiliki kontrol di dalam negeri. Selanjutnya ada hak minor terhadap wilayah sewa atau lease. Yang pertama ada kesepakatan di mana negara memberikan kepada negara lain hak untuk menggunakan dan mengontrol sebagian wilayahnya. Selanjutnya ada negara yang menyewakan atau lessor tetap memiliki kedaulatan, tetapi yurisdiksi ada pada negara yang menyewa lessor. Tujuannya yaitu membangun infrastruktur melalui wilayah negara lain, menyediakan fasilitas atau akses untuk negara-negara yang tidak memiliki laut, dan markas militer di negara lain. Selanjutnya ada protektorat, di mana negara yang lebih kuat berjanji untuk melindungi negara yang lebih lemah dari agresi asing atau gangguan internal, dan sebagai balasan, negara yang dilindungi menyerahkan kewenangan tertentu kepada negara yang melindungi, seperti Amerika Serikat dengan Puerto Rico, Guam, Northern Mariana Islands, dan US Virgin Islands. Prancis dengan Laos pada tahun 1954, Kamboja pada tahun 1953, Kaledonia Baru sampai sekarang. Kedua, biasanya negara yang melindungi protektor memiliki kontrol terhadap hubungan luar negeri, sedangkan negara yang dilindungi memiliki kontrol di dalam negeri. Selanjutnya ada hak minor terhadap wilayah sewa atau lease. Yang pertama ada kesepakatan di mana negara memberikan kepada negara lain hak untuk menggunakan dan mengontrol sebagian wilayahnya. Selanjutnya ada negara yang menyewakan atau lessor tetap memiliki kedaulatan, tetapi yurisdiksi ada pada negara yang menyewa lessor. Tujuannya yaitu membangun infrastruktur melalui wilayah negara lain, menyediakan fasilitas atau akses untuk negara-negara yang tidak memiliki laut, dan markas militer di negara lain.
Selanjutnya, kekuasaan negara yang menyewa, lese, memiliki yurisdiksi eksklusif di wilayah negara yang menyewakan. Kewenangan negara penyewa terbatas pada tujuan dari sewa tersebut. Lalu, jurisdiksi kriminal terhadap kewarganegaraan yang menyewakan. Negara yang menyewa memiliki yurisdiksi penuh baik pidana maupun perdata terhadap wilayah yang disewa. Contoh, Guantanamo Bay. Perjanjian sewa-menyewa pada tahun 1934 dan AS memiliki hak penuh untuk memutuskan kapan akan mengakhiri perjanjian tersebut. Ya, Rusia membuat perjanjian sewa dengan negara-negara bekas Uni Soviet. Tujuannya memberikan akses dan penggunaan instalasi strategis di mana Rusia sebagai pemilik dan penerus dari Uni Soviet dan instalasinya berada di beberapa negara bekas Uni Soviet. Perjanjian sewa atas Baikonur Kosmodrom di Kazakhstan. Perjanjian sewa setiap 10 tahun atas stasiun pendeteksi radar di Gabala, Azerbaijan. Perjanjian sewa setiap 49 tahun atas markas militer di Nurek, Kazakistan, yang juga terdapat sistem peringatan anti rudal. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.